Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan halaman rumah kecil sederhana di pinggiran kota. Burung-burung gereja riuh bercuitan di atas atap seng yang sudah mulai berkarat. Di dalam rumah, seorang pria bernama Arif tengah bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Usianya baru 32 tahun, tubuhnya tidak terlalu tinggi namun tegap, kulitnya kecoklatan khas orang yang sering terpapar panas matahari. Senyum tipisnya selalu hadir meski hidupnya penuh tekanan. Arif bukanlah seorang pria yang terlahir dari keluarga berada. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya seorang petani di kampung, ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Didikan keras namun penuh kasih sayang membentuk dirinya menjadi pribadi yang pantang menyerah. Saat banyak pemuda seusianya sibuk mencari kesenangan, Arif memilih bekerja keras, menabung sedikit demi sedikit, hingga akhirnya ia mampu menikahi wanita yang dicintainya, Nadia. Nadia, istrinya, adalah gadis cantik dari keluarga yang sedikit lebih berada dibanding keluarga Arif. Wajahnya manis, kulitnya putih bersih, tutur katanya lembut di awal pernikahan mereka. Banyak orang di kampung yang iri kepada Arif karena berhasil mempersunting wanita sepertinya. Beruntung sekali Arif, begitu bisik-bisik tetangga waktu pesta pernikahan mereka dulu. Setelah menikah, Arif membawa istrinya pindah ke kota. Bukan kota besar dengan gedung pencakar langit, tapi sebuah kota kabupaten yang sedang berkembang. Ia bekerja serabutan, pagi sebagai tukang ojek pangkalan, siang membantu di bengkel motor, malam terkadang mengantarkan pesanan makanan dengan motor tuanya. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, membangun keluarga kecil yang bahagia. Di tengah kesibukan itu, Arif tak pernah lupa pulang membawa sesuatu untuk istrinya. Kadang hanya sekantong gorengan, kadang sebungkus nasi padang, atau buah mangga yang ia beli dari pedagang kaki lima. Ia tahu, mungkin itu sederhana, tapi ia ingin istrinya merasa diperhatikan. Namun di balik senyumnya, ada beban berat yang dipikul Arif. Motor tua yang menjadi andalannya sering mogok. Uang hasil kerjanya kadang tak cukup untuk menutup kebutuhan bulanan. Cicilan kontrakan, listrik, air, dan kebutuhan dapur membuat tabungannya tak pernah bertambah. Belum lagi Nadia yang mulai sering meminta barang-barang baru, tas, pakaian, bahkan sesekali merengek ingin liburan. Arif tidak pernah menolak. Ia hanya mengangguk, "Insya Allah, nanti abang usahakan." Meski dalam hati, ia bingung harus mencari dari mana uang tambahan itu. Satu-satunya hal yang membuat Arif kuat adalah bayangan masa depan. Ia selalu percaya bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ia sering berbisik pada dirinya sendiri ketika lelah mengantarkan penumpang di bawah terik matahari. "Sabar, Rif. Semua ini demi keluarga. Demi istrimu, demi masa depan anak-anakmu kelak." Malam hari, saat Nadia sudah tertidur, Arif sering duduk sendiri di ruang tamu kecil mereka. Menatap plafon yang catnya mulai mengelupas, ia membayangkan rumah yang lebih layak, dengan halaman untuk anak-anak berlari. Kadang, ia menulis daftar rencana di kertas kecil, menabung untuk rumah, memperbaiki motor, membuka usaha kecil. Semua ia simpan di dalam laci meja, tanpa pernah Nadia tahu. Meski hidupnya penuh kesederhanaan, Arif selalu bersyukur. Ia tidak pernah mengeluh di hadapan istrinya. Baginya, tugas seorang suami adalah melindungi, menafkahi, dan membahagiakan. Ia memilih memendam letihnya sendiri, sambil berharap istrinya akan selalu mengerti dan mendukungnya. Tapi, apa yang ia harapkan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Hari-hari awal pernikahan mereka sebenarnya indah. Nadia sering menyambut Arif pulang kerja dengan senyum, menyiapkan segelas teh hangat, bahkan kadang menunggu di depan pintu. Namun, seiring berjalannya waktu, kehangatan itu perlahan memudar. Nadia mulai sering mengeluh. "Bang, masa kita terus-terusan makan tempe? Aku tuh pengen sekali-kali makan di restoran kayak teman-temanku," ucap Nadia suatu malam sambil memainkan sendoknya. Arif tersenyum canggung. "Iya, sayang. Nanti kalau ada rezeki lebih,
Abang ajak kamu makan di luar." Namun ekspresi Nadia tampak tak puas. Ia menatap Arif dengan pandangan kecewa, seakan perjuangan suaminya tak berarti apa-apa. Hari demi hari, sikap Nadia berubah. Ia lebih sering membandingkan hidup mereka dengan kehidupan teman-temannya yang terlihat glamor di media sosial. Setiap kali melihat unggahan temannya yang berlibur ke pantai atau membeli barang baru, Nadia langsung menggerutu. "Bang, lihat tuh. Si Rina aja bisa ke Bali sama suaminya. Kenapa kita nggak pernah liburan?" Arif hanya diam, menahan perasaan. Ia paham, istrinya ingin kehidupan lebih layak, tapi keadaan belum memungkinkannya. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku banting tulang lebih keras, mungkin bisa." "Sabar dulu, Nat." Namun, semakin lama keluhan itu berubah menjadi sindiran. "Bang, apa gunanya kerja seharian kalau hasilnya cuma cukup makan? Orang lain bisa punya tabungan, kita nggak ada sama sekali." Kata-kata itu menusuk hati Arif. Ia memang tidak sempurna, tapi ia sudah berusaha sekuat tenaga. Setiap malam ia pulang dengan keringat bercucuran, namun tetap saja dianggap kurang. Arif jarang membalas ucapan pedas istrinya. Ia hanya menunduk, menarik napas panjang, lalu berkata lembut, "Sabar ya, sayang. Abang pasti usahakan yang terbaik buat kamu." Namun kesabaran ada batasnya. Arif mulai merasa rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi ruang penuh tekanan. Saat ia ingin bercerita tentang lelahnya seharian, Nadia justru sibuk dengan ponselnya, tertawa melihat chat dari grup teman-temannya. Suatu malam, ketika Arif pulang lebih larut dari biasanya karena ada pesanan antar barang, ia mendapati wajah istrinya cemberut. "Dari mana aja, Bang?" Suara Nadia meninggi. "Ngantar barang, sayang." "Lumayan, ada tambahan buat besok belanja." "Ngantar barang atau ngantar siapa? Jangan-jangan abang ada main di luar?" Arif tertegun. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Ia menatap wajah istrinya, mencari tanda bahwa itu hanya gurauan. Tapi raut serius Nadia membuat hatinya teriris. "Nadia, kok bisa ngomong gitu? Abang ini kerja siang malam buat kamu. Masa kamu tega nuduh kayak gitu?" "Ya siapa yang tahu? Abang kan sering pulang malam. Aku cuma di rumah, nggak tahu abang ngapain di luar." Hening menyelimuti ruangan. Arif tidak menjawab lagi. Ia hanya menaruh bungkusan nasi goreng di meja. "Ini, abang beliin. Katanya kamu pengen makan di luar, tapi uangnya cuma cukup buat ini. Semoga kamu suka." Nadia menatap nasi goreng itu dengan tatapan dingin. Alih-alih berterima kasih, ia justru berucap, "Aku nggak minta nasi goreng, Bang. Aku minta abang serius mikirin masa depan. Bukan sekadar janji doang." Malam itu, Arif tidur dengan dada sesak. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku sudah gagal jadi suami? Tapi ia tetap menolak menyerah. Keesokan harinya, ia bangun lebih pagi, kembali mengantar ojek, lalu bekerja di bengkel, dan malamnya mencari tambahan lain. Semua itu demi membuktikan bahwa ia layak menjadi suami yang bisa diandalkan. Sayangnya, semakin keras Arif berjuang, semakin besar pula jurang yang terbentuk di antara mereka. Nadia semakin jarang menunjukkan kasih sayang. Ia lebih sibuk dengan ponselnya, dengan dunia luar, seolah kehadiran Arif hanya sekadar formalitas. Arif sadar, badai sedang mendekat. Tapi ia tak pernah menyangka, badai itu akan menghancurkan fondasi rumah tangga yang ia bangun dengan penuh pengorbanan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Arif. Ia merasa kehangatan rumah tangganya telah benar-benar hilang. Nadia semakin jarang berbicara dengan nada lembut, lebih sering menggerutu atau bahkan diam 1000 bahasa. Jika bicara pun, isinya hanya keluhan atau tuduhan. Suatu sore, ketika Arif pulang lebih awal dari biasanya, ia mendapati Nadia sedang berbicara di telepon dengan seseorang.
Suara istrinya terdengar lembut, berbeda dengan nada ketus yang biasanya ia tujukan pada Arif. "Ya, aku juga kangen." "Iya, nanti aku kabarin lagi. Jangan telepon malam-malam, takut ketahuan." Arif terdiam di depan pintu. Dadanya bergemuruh, tapi ia menahan diri. Ia tak ingin langsung menuduh tanpa bukti. Namun, kata-kata itu sudah cukup untuk membuat pikirannya tak tenang. "Nat," panggilnya pelan sambil masuk. Nadia tampak kaget, buru-buru menutup telepon. Bang, udah pulang? Tadi aku telepon sama sepupu." Arif hanya mengangguk. "Oh, sepupu ya? Kirain siapa?" Ia berusaha tersenyum meski hatinya perih. Namun sejak hari itu, kecurigaan mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia berusaha menepis, berusaha percaya pada istrinya. Tapi perlakuan Nadia yang semakin dingin membuatnya sulit berpikir jernih. Beberapa minggu kemudian, masalah semakin besar. Malam itu, Arif pulang agak larut karena ada pelanggan yang minta diantar keluar kota. Tubuhnya lelah, matanya berat, tapi ia tersenyum karena berhasil membawa pulang uang lebih. Namun, begitu masuk rumah, ia disambut dengan amarah. "Bang, kamu dari mana aja? Jangan bohong sama aku." Arif terkejut. "Loh, Nat, abang ngojek. Baru pulang. Ada apa? Ngaku aja. Abang pasti ada perempuan lain, kan? Jangan pura-pura polos." Arif membeku. "Astagfirullah, Nat. Kamu nuduh apa sih? Abang ini banting tulang siang malam, masa dituduh selingkuh?" Nadia menunjuk wajahnya dengan penuh emosi. "Jangan sok suci, Bang. Aku tahu abang sering pulang malam bukan karena kerja. Aku nggak bodoh." Arif berusaha menahan amarah. Ia ingin berteriak, tapi ia memilih menahan diri. "Nadia, kalau kamu nggak percaya sama abang, tanyain aja sama orang bengkel, sama pelanggan. Abang kerja, bukan yang lain." Namun Nadia tak berhenti. "Itu cuma alasan. Abang kira aku nggak tahu kalau abang sering nelpon diam-diam? Sering hilang tanpa kabar?" Arif terpaku. Ia sadar, justru Nadia yang sering begitu. Namun entah mengapa, ia yang dituduh. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. "Nat, demi Allah, abang gak pernah macam-macam. Kalau abang salah, tunjukin buktinya." Namun Nadia malah membanting piring ke lantai. "Aku capek hidup kayak gini. Mending aku cari laki-laki yang benar-benar bisa bahagiain aku." Kata-kata itu menghantam Arif seperti pisau. Ia merasa semua perjuangannya sia-sia. Semua keringat dan pengorbanannya tak dianggap. Malam itu, ia keluar rumah. Duduk di teras kontrakan, menatap jalanan sepi. Hatinya remuk. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah rumah tangganya bisa bertahan. Keesokan harinya, gosip mulai beredar di sekitar lingkungan mereka. Beberapa tetangga berbisik-bisik saat melihat Arif lewat. Ada yang menatap sinis, ada yang menggelengkan kepala. Arif merasa heran. Sampai akhirnya, seorang tetangga dekat mendekatinya. "Rif, maaf ya. Saya dengar-dengar, katanya kamu sering selingkuh? Benar nggak?" Arif terperanjat. "Astagfirullah. Dari siapa kabar itu?" Tetangganya menunduk. "Katanya dari istrimu sendiri." Arif terdiam. Tubuhnya bergetar. Jadi ini alasannya, Nadia menyebarkan fitnah, menuduh dirinya berbuat zina di hadapan orang lain. Air matanya pecah di dalam hati. Ia pulang dengan langkah gontai, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa. Di dalam, Nadia menatapnya tanpa rasa bersalah. "Kenapa? Marah? Itu salahmu sendiri. Kalau nggak mau difitnah, jangan kasih alasan buat dicurigai."
Arif menatap istrinya dengan mata merah. "Nat, sampai hati kamu? Apa salahku selama ini? Aku udah kasih semua yang aku punya, tapi kamu tega bikin aku hina di mata orang?" Namun Nadia justru membuang muka. "Aku nggak peduli. Yang penting aku nggak mau disalahin kalau hidup kita begini terus." Hati Arif hancur. Ia sadar, badai yang ia khawatirkan kini benar-benar melanda. Dan ia belum tahu, badai ini masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Rahasia kelam Nadia yang berusaha ia tutupi dengan menuduh Arif macam-macam. Beberapa hari setelah fitnah itu menyebar, hidup Arif semakin berat. Ia merasa semua mata tetangga menatapnya dengan penuh kecurigaan. Saat ia pergi mengojek, beberapa orang tak lagi ramah menyapanya. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, "Kasihan Nadia, punya suami nggak setia." Arif hanya bisa diam. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi ia tahu kata-katanya tak akan dipercaya. Karena fitnah yang keluar dari mulut istrinya sendiri jauh lebih meyakinkan bagi orang lain. Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Arif pulang dengan tubuh lelah. Namun rumahnya terasa asing. Nadia tampak sibuk dengan ponselnya, tertawa-tawa kecil. Arif mendekat, mencoba menyapa. "Nat, abang bawa martabak. Kamu suka kan?" Namun Nadia hanya menoleh sekilas, lalu berkata dingin, "Taruh aja di meja. Aku nggak lapar." Arif menunduk. Ia tak ingin memperpanjang. Tapi ketika ia melangkah ke kamar, matanya tak sengaja menangkap layar ponsel Nadia. Ada pesan masuk. Nama kontaknya hanya tertulis, R. "Sayang, besok aku jemput kamu. Jangan takut, aku bakal selalu ada buatmu." Jantung Arif berdegup kencang. Ia berhenti melangkah. Tubuhnya kaku. Kata-kata itu bagai pisau menusuk jantungnya. "Siapa itu, Nat?" Suaranya bergetar. Nadia buru-buru menutup ponsel. "Nggak usah ikut campur. Itu urusan aku." Arif menatapnya dengan mata penuh luka. "Urusan kamu? Kamu istri aku, Nat. Semua yang kamu lakukan, itu urusan kita. Jelasin sekarang." Namun Nadia malah berdiri, menatap Arif dengan tatapan menantang. "Kalaupun aku dekat sama laki-laki lain, salah siapa? Salahmu. Kamu nggak bisa kasih aku hidup layak. Aku butuh perhatian, aku butuh dimanjain. Kamu cuma bisa kerja, tapi nggak pernah ada buat aku." Kata-kata itu menghantam Arif lebih keras daripada fitnah yang sebelumnya. Kini jelas, semua tuduhan yang selama ini ia terima hanyalah cara Nadia untuk menutupi kebohongan dirinya sendiri. Arif terdiam. Air matanya menetes, bukan karena lemah, tapi karena hatinya benar-benar hancur. "Jadi, semua fitnah itu cuma untuk nutupin aibmu sendiri, Nat?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Nadia terdiam sesaat, namun kemudian berkata ketus, "Kalau iya, kenapa? Aku nggak mau disalahin sendirian. Aku juga berhak bahagia, Bang." Arif menutup wajahnya dengan kedua tangan. Napasnya berat, dadanya sesak. Ia mencoba menahan amarah yang membuncah. "Astagfirullah. Nat, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Kamu bukan cuma menghancurkan aku, tapi juga merusak dirimu sendiri." Namun Nadia tak bergeming. Ia justru berjalan ke kamar, meninggalkan Arif yang terduduk di ruang tamu dengan tubuh lunglai. Keesokan harinya, kebenaran semakin jelas. Saat Arif sedang mengojek di dekat terminal, ia melihat dari kejauhan Nadia naik ke mobil seorang pria. Arif mengenali wajah pria itu, seorang laki-laki bernama Raka, yang sering nongkrong di warung kopi dekat rumah mereka. Arif mengepalkan tangannya, namun ia tak langsung menghadang. Ia hanya menatap dengan mata panas, membiarkan motor tuanya berdiri di pinggir jalan. Jadi ini orangnya, orang yang jadi alasan Nadia berubah. Malamnya,
Arif mencoba bicara baik-baik. Nat, abang udah lihat kamu sama dia. Jangan bohong lagi. Kalau kamu masih punya sedikit hati, ayo kita selesaikan dengan cara baik. Kamu bisa jujur, aku bisa maafin, asalkan kamu mau berubah. Namun bukannya menyesal, Nadia justru tertawa sinis. Maaf? Kamu pikir aku masih mau hidup sama kamu setelah aku tahu ada orang yang bisa kasih aku lebih? Raka bisa kasih aku uang, perhatian, semua yang aku mau. Kamu cuma bisa janji dan janji. Arif menatapnya dengan getir. Nat, dulu waktu aku nikahin kamu, aku nggak punya apa-apa. Tapi kamu mau, karena kamu bilang cinta. Sekarang setelah aku berjuang, kamu malah buang semua itu begitu aja? Nadia menunduk sebentar, tapi kemudian mengangkat wajahnya dengan penuh ego. Aku capek hidup miskin, Bang. Cinta nggak bisa bayar kontrakan. Cinta nggak bisa beli baju baru. Aku butuh lebih dari sekadar perjuangan kosong. Arif menghela napas panjang. Ia sadar, hati istrinya sudah bukan miliknya lagi. Fitnah, gosip, semua hanyalah tirai untuk menutupi perselingkuhan yang kini terbuka jelas di depan mata. Malam itu, Arif keluar rumah tanpa sepatah kata. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang sepi, menatap langit yang gelap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ya Allah, aku udah berusaha sekuat tenaga. Tapi kenapa balasannya begini? Namun di tengah rasa sakit itu, lahir sebuah tekad baru dalam hatinya. Ia sadar, ada saatnya seorang lelaki berhenti bertahan, bukan karena lemah, tapi karena harga diri dan kehormatan tak boleh diinjak lebih lama. Pagi itu, Arif duduk sendirian di teras kontrakan yang sudah 3 tahun lebih ia tempati bersama Nadia. Tangannya menggenggam secangkir kopi hitam, matanya menerawang jauh. Wajahnya lelah, namun ada ketegasan yang baru saja tumbuh di sana. Semalam ia sudah berpikir panjang. Ia mengenang semua yang telah ia lakukan, keringat, doa, pengorbanan, kesabaran. Semuanya ia lakukan demi Nadia, demi rumah tangga yang ia anggap sakral. Namun semua itu runtuh dalam sekejap oleh pengkhianatan yang begitu kejam. Arif tahu, jika ia terus bertahan, luka itu akan semakin dalam. Harga dirinya akan hancur, hatinya akan terus dicabik. Ia sadar, bukan begitu cara menjaga rumah tangga. Siang harinya, Arif memanggil Nadia. Istrinya keluar kamar dengan wajah malas, masih sibuk memainkan ponsel. Nat, kita harus bicara, kata Arif dengan nada tenang, meski hatinya bergejolak. Nadia mendengus. Bicara apa lagi? Aku capek, Bang. Kalau mau marah-marah, marah aja. Aku udah nggak peduli. Arif menatapnya dalam-dalam. Aku nggak mau marah. Aku cuma mau bilang, aku ikhlas. Kalau memang kamu udah nggak bisa hidup sama aku relakan. Nadia terkejut, alisnya terangkat. Maksud abang apa? Arif menarik napas panjang. Aku akan ceraikan kamu. Aku nggak sanggup lagi terus-terusan disalahin, difitnah, dan dikhianati. Aku bukan suami sempurna, tapi aku berusaha sekuat tenaga. Kalau itu masih nggak cukup, berarti memang kamu nggak ditakdirkan buat aku. Sejenak, Nadia terdiam. Kata-kata itu tak pernah ia bayangkan keluar dari mulut Arif. Selama ini, ia pikir Arif akan selalu bertahan, selalu memaafkan, selalu mengalah. Namun kali ini berbeda. Sorot mata Arif penuh keteguhan, bukan lagi kepasrahan. Bang, kamu serius? Suara Nadia melemah. Arif mengangguk. Serius. Aku akan tetap doakan kamu bahagia, meski bukan sama aku. Tapi ingat, Nat, kebahagiaan yang kamu cari dengan cara menghancurkan orang lain, gak akan pernah bertahan lama. Air mata Nadia menetes. Untuk pertama kalinya, ia merasa gentar.
namun ego masih menguasai dirinya. Ia berusaha menutupi tangis dengan membuang muka. "Terserah kamu, Bang. Kalau itu maumu, lakukan saja." Arif tersenyum getir. "Baik. Aku pamit." Hari itu juga, Arif mengemasi beberapa barangnya. Ia tidak membawa banyak, hanya pakaian secukupnya, buku catatan kecil berisi mimpi-mimpi, dan motor tuanya yang sudah menjadi saksi perjuangan. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. Rumah kontrakan itu penuh kenangan, tawa dan tangis, cinta dan luka. Namun kini semua tinggal masa lalu. "Nat, semoga kamu menemukan yang kamu cari. Aku nggak dendam. Aku cuma berharap, suatu saat kamu sadar bahwa cinta sejati bukan diukur dari uang atau harta, tapi dari kesetiaan dan pengorbanan." Lalu Arif melangkah pergi. Beberapa bulan kemudian, Arif memulai hidup baru. Ia pindah ke kota lain, bekerja di sebuah bengkel resmi. Perlahan, hidupnya membaik. Ia menabung, membeli motor baru, bahkan mulai merintis usaha kecil. Hatinya memang masih terluka, tapi ia memilih berdamai dengan masa lalu. Sementara itu, kabar tentang Nadia terdengar lewat bisik-bisik orang. Raka, pria yang dulu ia banggakan, ternyata meninggalkannya setelah menguras hartanya. Nadia kembali sendiri, terlunta-lunta, menyesali keputusannya. Namun penyesalan itu terlambat. Arif sudah memilih jalannya sendiri. Malam itu, Arif duduk di beranda rumah kontrakan barunya. Ia menatap langit, tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah. Kau tunjukkan kebenaran, meski lewat jalan yang pahit. Kini aku tahu, lebih baik hidup sederhana dengan hati yang tenang, daripada hidup berlimpah harta tapi penuh pengkhianatan." Dan dari titik itu, hidup Arif benar-benar berubah. Ia bukan lagi pria yang sama. Ia adalah pria yang ditempa oleh luka, namun justru lahir kembali dengan kekuatan yang lebih besar.